Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widantoro Febriansyah. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai sistem penjaminan mutu internal pendidikan. Jadi perlu diketahui sebelumnya, untuk sistem penjaminan mutu pendidikan itu sendiri ada dua, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, pada kesempatan di video kali ini akan sedikit dijelaskan mengenai sistem penjaminan mutu internalnya. Baik, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi penting dari berkaitan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan itu sendiri. Yang ada 3 definisi penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah definisi mengenai penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua, definisi mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga adalah definisi mengenai sistem penjaminan mutu internal untuk pendidikan dasar dan menengah. Untuk fokus kita kali ini adalah mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama adalah definisi mengenai penjaminan mutu pendidikan. Definisinya itu sendiri yaitu suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Yang kedua adalah sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Definisinya yaitu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Kemudian definisi yang ketiga adalah definisi mengenai sistem penjaminan mutu internal untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya ini disingkat dengan SPMI Dikdasmen, yaitu definisinya suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan yang disingkat dengan SNP. Lebih mudahnya untuk definisi dari sistem penjaminan mutu internal sendiri adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Jadi dijalankan oleh satu satuan pendidikan dalam hal ini adalah sekolah. Nah, kemudian fungsi dari sistem penjaminan mutu pendidikan itu sendiri yaitu fungsinya mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Kemudian tujuan dari sistem penjaminan mutu pendidikan ini sendiri adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Untuk bahasan berikutnya, ini adalah siklus sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Jadi ada sistem penjaminan mutu internal, ada sistem penjaminan mutu eksternal. Ini mengacu pada Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Baik, kita akan sedikit membahasnya. Fokus pembahasan kita pada siklus untuk sistem penjaminan mutu internal ini sendiri. Ada 4 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama pemetaan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, audit atau evaluasi, yang terakhir adalah mutu baru. Baik, kita akan sedikit menjelaskan. Dari kelima ini sendiri penjelasannya adalah pemetaan. Yang pertama adalah pemetaan mutu. Pemetaan mutu ini penjelasannya, pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi pemetaan mutu ini sendiri merupakan langkah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan sekolah dalam pencapaian SNP atau tadi yang sudah dijelaskan standar nasional pendidikan melalui evaluasi diri. Nah, melalui pemetaan mutu ini sendiri, satuan pendidikan diharapkan dapat mengetahui indikator pada standar yang sudah
dipenuhi dan standar yang belum dipenuhi dalam SNP itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan ini dituangkan dalam rencana kerja. Jadi berdasarkan hasil pemetaan mutu yang dibuat, rencana pembangunan mutu tersebut sesuai kebijakan pendidikan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan secara strategis pengembangan satuan pendidikan. Jadi rencana pembangunan mutu tingkat satuan pendidikan dituangkan dalam dokumen RKS atau program 4 satuan atau dan RKS untuk program tahunan yang meliputi 8 standar sesuai dengan SNP itu sendiri. Jadi penyusunan rencana pembangunan mutu ini diimplementasikan dalam atau dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pembangunan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Berdasarkan rencana pembangunan mutu, rujuk sistem pengembangan mutu ini akan dilaksanakan pembangunan mutu sesuai RKS dan RKS. Pembangunan mutu dilaksanakan melalui pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran. Luaran dari kegiatan ini adalah terjadinya pembangunan mutu pendidikan dan capaian SNP yang ditetapkan di satuan pendidikan. Kemudian kegiatan berikutnya adalah monitoring atau evaluasi. Jadi dari pelaksanaan sistem penjamin mutu pendidikan internal ini akan dilaksanakan evaluasi oleh tim evaluasi yang terdiri atas wakil kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, dan komite sekolah dengan rentang waktu minimal 2 kali setahun pada pertengahan akhir tahun pelajaran. Tim evaluasi internal dapat membuat instrumen evaluasi sesuai kebutuhan. Evaluasi mutu ini diharapkan dapat melihat tingkat ketercapaian SNP di sekolah untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan pembangunan standar nasional pendidikan dan implementasi rencana pembangunan mutu oleh satuan pendidikan. Kemudian, setelah dilaksanakan audit atau evaluasi, berikutnya adalah penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Ini mengenai penjelasan untuk siklus sistem penjamin mutu internal. Nah, ini adalah siklus SNMP di sekolah. Penjelasan lebih lanjut dari siklus yang sudah kita ketahui ini. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak sama-sama. Sistem penjaminan mutu internal seperti digambarkan pada bagian tersebut merupakan suatu siklus kontinu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah. Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah, antara lain meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan atau tata usaha yang bekerja sama dengan komite sekolah. Tadi sudah dijelaskan tahapan-tahapannya, meliputi pemetaan yang tadi di atas, kebijakan pemerintah melalui kurikulum, SNP, dan lain-lain, dituangkan dalam visi misi kebijakan sekolah, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perencanaan dengan luarannya dokumen perencanaan, pengembangan sekolah, dan rencana aksi. Yang berikutnya dilanjutkan dengan implementasi atau pelaksanaan dari sistem penjamin mutu internal itu sendiri, yang outputnya adalah capaian kualitas sekolah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang terakhir itu adalah
seperti pada bagian yang sebelumnya, adanya mutu baru dari adanya penetapan mutu atau standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Ini adalah penjelasan mengenai siklus dari sistem penjamin mutu internal itu sendiri. Yang berikutnya adalah, ini adalah terdapat bagian, terdapat kepala sekolah, ada ketua tim penjaminan mutu sekolah. Pada bagian ini sendiri akan dijelaskan mengenai pembagian peranan dalam pengembangan SPMI di sekolah itu sendiri. Baik, guna melaksanakan step penjaminan mutu internal, sekolah membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Baik, jadi secara organisasinya dapat dilihat pada bagian berikut. Nah, agar tidak terjadi tumpang tindih peranan antara kelembagaan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan kelembagaan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, maka diadakan pembagian peranan sebagai berikut yang akan kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah pembagian tugas. Yang pertama adalah tugas sekolah. Yang pertama adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Yang kedua, menyusun dokumen SPMI. Yang ketiga, membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Kemudian melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Yang berikutnya, menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Ini sesuai dengan siklus pelaksanaan dari sistem penjaminan mutu internal. Yang keenam, membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Yang ketujuh, yang terakhir, mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Ini untuk tugas dari sekolah. Nah, kemudian tugas tim penjamin mutu sekolah apa saja? Yang pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam mengembangkan penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Ini mengenai pembagian tugas antara sekolah dan tim penjaminan mutu sekolah. Ya, berikutnya, ini adalah bagian hasil implementasi penjaminan mutu. Ini adalah peta pendidikan, peta mutu pendidikan di satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas. Nah, ini adalah 8 standar nasional pendidikan yang menjadi luaran dari pelaksanaan SPMI itu sendiri. Baik, yang pertama ini bisa kita lihat bersama-sama bagiannya. Skor-skor yang ada tersebut untuk setiap standar dari 8 SMP ada skor I dari baseline, penilaian 1, penilaian 2, dan seterusnya. Itu mengacu pada setiap standar dari 8 SMP yang telah ditetapkan. Keberhasilan SPMI di setiap satuan pendidikan ditunjukkan oleh peningkatan skor dari setiap standar setiap kali dilakukan penilaian. Nah, namun demikian, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak harus dipaksakan menaikkan skor seluruh 8 standar pada periode yang sama. Ini adalah bagiannya. Jadi setiap adanya dilakukan evaluasi, seperti pada sebelumnya, keberhasilan SPMI di setiap satuan pendidikan ditunjukkan peningkatan skor
Jadi diharapkan setelah adanya pelaksanaan SBMP tersebut, skornya akan naik. Begitupun seterusnya, dan seterusnya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.